Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan pertempuran di Mary J. Oasis yang berkembang menjadi semakin menarik. Di salah satu area, ada Sabo, Karasu, Koishiro, wakil komunitas Lunaria dan dua anggota Lunaria yang sedang bertarung melawan Gorose Mars. Gorose yang satu itu telah menjadi semakin kuat karena mengakses 10% energi sihir dari ruangan rahasia Mary J. Oasis. Hal itu pun sangat merepotkan untuk Sabo dan kawan-kawannya yang ada di sana. Padahal sebelumnya, Gorose Mars cukup kerepotan akibat gempuran serangan dari orang-orang itu, terutama Awakening Api Biru Sabo yang terasa sangat menyakitkan di tubuh Gorose Mars. Tapi setelah Gorose Mars menyerap 10% energi sihir tambahan, segala aspek darinya mulai dari kekuatan, kecepatan, dan pertahanan menjadi meningkat drastis. Keadaan pun berbalik lagi, di mana Gorose Mars mampu memojokkan para musuh itu. Meski begitu, pihak pasukan revolusi tetap bertarung sekuat tenaga dan memberi perlawanan dengan sangat baik. Sabo paham bahwa peningkatan kekuatan Mars yang terjadi secara tiba-tiba tidak akan bersifat permanen. Pasti akan ada kurun waktu sampai peningkatan kekuatan itu habis, jadi mereka harus terus bertahan sekuat mungkin. Bahkan ada momen menarik di mana Sabo dan 3 ras Lunaria di area itu melancarkan serangan kombinasi yang menggabungkan kekuatan api mereka. Sabo memakai api biru Awakening dan para Lunaria memakai api khas milik mereka masing-masing. Serangan api para Lunaria yang tadinya berwarna merah jadi ikut berubah menjadi biru karena menyatu dengan Awakening api biru Sabo, sehingga itu menjadi serangan api biru yang sangat kuat. Perpaduan serangan api ini menghasilkan dampak yang sangat hebat sehingga Gorose Mars pun menjadi cukup kerepotan walau dia sudah mengakses 10% energi sihir sekalipun. Normalnya, serangan api merah dari Lunaria tidak akan berpengaruh kepada Gorose Mars sehingga tak akan membuatnya kesakitan. Tapi karena tadi serangan api merah Lunaria sudah menyatu dengan api biru Sabo, maka serangan itu bisa memberi dampak kepada Gorose Mars. Karena salah satu efek spesial dari Awakening api biru Sabo adalah tetap akan memberi dampak luka bakar yang menyakitkan meski Gorose itu bisa beregenerasi. Mars pun kesal dengan serangan gabungan itu karena menurutnya kombinasi antara Sabo dan ras Lunaria memang terbilang cukup berbahaya sebab mereka memiliki elemen yang sama sehingga itu bisa memperkuat serangan satu sama lain. Karasu yang melihat itu pun kagum dengan kombinasi serangan api barusan. Dia bertanya kepada Sabo sejak kapan dia punya teknik gabungan dengan para ras Lunaria itu. Padahal setahu Karasu, Sabo belum pernah berlatih bersama dengan mereka. Sabo menjawab dia memang belum pernah berlatih bersama dengan bangsa Lunaria. Serangan gabungan tadi murni adalah kombinasi serangan yang terjadi secara spontan dan memang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Karasu menanggapi dengan bilang, memang langkah yang tepat untuk beraliansi dengan ras Lunaria karena kekuatan mereka sangat berguna dan pasti bisa bersinkronasi dengan kekuatan api Sabo. Sabo menduga sepertinya ini memang sudah direncanakan oleh Dragon saat di Dressrosa dulu. Dragon memang mengutus Sabo untuk datang ke Dressrosa dan mengawasi perdagangan senjata dunia bawah milik Doflamingo. Selain itu, di Dressrosa juga ada turnamen Colosseum yang memperebutkan buah iblis merah-merah Nomi. Jadi, tugas Obo di sana memang bukan hanya mengawasi perdagangan senjata milik Doflamingo saja, tapi juga sebisa mungkin rebutlah merah-merah Nomi yang ada di Colosseum. Pengguna kekuatan merah-merah Nomi itu akan bisa bersinkronasi dengan para sekutu dari ras Lunaria karena ras Lunaria memang memiliki elemen dasar api. Jadi kombinasi serangan api ras Lunaria dan serangan api biru Sabo sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi memang semuanya sudah direncanakan oleh Dragon sejak awal. Wakil ketua ras Lunaria yang mendengar itu pun bilang, Dragon memang adalah pemimpin yang sangat hebat. Dia sampai bisa merencanakan hal-hal dengan detail seperti ini. Dari area lain, Dragon yang sedang bertarung melawan War Curie pun bisa melihat aksi dari rekan-rekannya yang ada di sana. Dia merasa lega dan senang karena mereka bertarung dengan sangat baik. Dragon berkata, untunglah Sabo punya insting bagus untuk segera menggabungkan serangan api birunya bersama dengan serangan api ras Lunaria karena memang hal tersebut sudah direncanakan oleh Dragon sejak lama. Jadi dugaan Sabo tadi ternyata memang benar bahwa semua itu sudah direncanakan oleh Dragon. Diperlihatkan kilas balik singkat berbulan-bulan yang lalu ketika Sabo baru pertama kali mendapatkan merah-merah Nomi di kerajaan Dressrosa. Pada saat itu Sabo langsung melapor kepada Dragon melalui Denden Mushi bahwa dia telah berhasil memakan buah iblis merah-merah Nomi. Dragon pun berkata, itu bagus sekali. Kemudian dia menutup Denden Mushinya dan langsung pergi ke suatu tempat. Rupanya Dragon pergi ke tempat persembunyian ras Lunaria dan tanpa basa-basi langsung mengajak mereka semua untuk beraliansi melawan pemerintah dunia. Dragon sebenarnya sudah tahu sejak lama soal tempat persembunyian ras Lunaria itu. Namun baru saat itulah dia mengajak mereka untuk beraliansi secara resmi karena Dragon tahu bahwa kekuatan api ras Lunaria akan berkesinambungan dengan kekuatan api Sabo. Para ras Lunaria pada dasarnya memang memusuhi pemerintah dunia. Tentu mereka pun langsung setuju di sana sehingga pasukan revolusi
dan ras Lunaria pun resmi beraliansi. Kilas balik pun berakhir dan Dragon berkata, satu persatu rencana yang dia susun sejak lama sudah mulai terlihat hasilnya. Di sisi lain, Warcury juga menyaksikan hal tersebut, di mana dia merasa sangat kesal. Tadinya dia mengira bahwa Mars akan bisa menang dengan mudah setelah dia mengakses 10% energi sihir tambahan. Tapi rupanya pihak pasukan revolusi itu lebih hebat dari yang dia kira. Warcury juga cukup terkejut melihat serangan api gabungan dari Sabo dan para ras Lunaria tadi, sehingga Warcury menduga bahwa semua itu pasti sudah direncanakan oleh Dragon sejak awal. Karena itulah mereka beraliansi dengan ras Lunaria. Warcury harus mengakui bahwa strategi Dragon ini memang sangat cerdas. Dragon pun dengan penuh percaya diri bilang kepada Warcury bahwa sejak awal dia telah memperingatkannya untuk tidak meremehkan kekuatan pihak pasukan revolusi. Dragon juga mulai mengintimidasi Warcury dengan berkata dirinya sudah menyusun strategi 10 langkah di depan para Gorosei. Jadi bersiaplah dengan kejutan-kejutan yang lain. Dragon juga menambahkan pada akhirnya pasukan revolusi akan memenangkan pertempuran ini, sehingga pihak pemerintah dunia bersiap-siap saja menjadi warga biasa dan tinggal di dunia bawah, sebab Merjaios dan seluruh wilayah Red Line ini akan diambil alih oleh pihak pasukan revolusi. Ini adalah intimidasi yang terbilang sangat epik, karena Warcury terlihat cukup kesal bercampur panik dengan gertakan dari Dragon tadi. Setelah mengatakan hal tersebut, Dragon segera melancarkan serangan berupa tinju angin dengan haki yang sangat kuat kepada Warcury, sehingga Warcury terdorong ke belakang walau dia sudah menangkis. Warcury pun menjadi semakin marah, tapi dia juga tahu bahwa dirinya harus terus bertarung dengan tenang. Seperti yang Mimin bahas sebelumnya, Warcury telah mengakses 20% energi sihir tambahan dan dia juga beberapa waktu yang lalu sempat membuat Dragon kerepotan. Tapi semakin jauh pertarungan berjalan, Dragon mampu kembali mengungguli Warcury. Warcury yang sudah mengakses energi sihir sebanyak 20% tahu bahwa dirinya tidak bisa menambah kekuatan lagi, sebab masing-masing Gorosei memang hanya diberi jatah 20% energi sihir tambahan saja. Jadi ketika saat ini Dragon sudah mampu mengunggulinya lagi, tentu Warcury menjadi cukup panik. Beralih ke area lain Merjaios, ada pertarungan 3 orang dari pihak pasukan revolusi melawan Gorosei Nusjuro. 3 orang itu terdiri dari pemimpin komunitas Buccaneer, wakil pemimpin Buccaneer, dan seorang sekutu kuat dari pihak pasukan revolusi. Pertarungan berjalan dengan cukup seru, di mana Nusjuro banyak mengandalkan kecepatan dalam pertarungan ini. Dia belum terlalu mengandalkan serangan dengan haki besar, sebab dia masih harus fokus mengumpulkan haki sebanyak mungkin. Tujuan Nusjuro setelah ini sepertinya ingin bertarung melawan Dragon lagi, sehingga untuk melawan 3 musuh di hadapannya itu, dia tidak mau terlalu banyak membuang-buang haki, karena haki yang sedang dia kumpulkan itu khusus untuk melawan Dragon. Namun jika para musuh di hadapannya itu terus menghalangi dan membuat Nusjuro kesal, sang imut pun tentu akan menggunakan haki yang dia kumpulkan itu untuk membantai para musuh di hadapannya terlebih dahulu. Pemimpin Buccaneer ternyata menyadari itu, sehingga dia bilang kepada 2 rekannya di sana bahwa mereka harus mengalahkan Nusjuro sebelum haki Gorosei itu pulih sepenuhnya. Sebab jika haki Nusjuro tidak pulih sepenuhnya, maka tak akan ada lagi peluang untuk bisa menang. Harus diakui bahwa memang jika haki Nusjuro sudah semakin banyak, maka pemimpin Buccaneer dan wakil Buccaneer serta sekutu kuat pasukan revolusi di sana akan sangat kesulitan untuk menghadapi sang Gorosei itu. Maka sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyerang Nusjuro dengan sekuat tenaga. Mumpung Gorosei itu kondisinya tidak terlalu prima. Meski begitu, tetap saja hal ini belum tentu berjalan dengan lancar. Kemudian cerita berpindah ke Pulau Hachinosu, tepatnya di area tengah kota tempat Shanks dan Mihawk sedang berada saat ini. Mereka berdua masih harus berhadapan dengan Kurohige, Barbel, Silver Medalist, dan Kapten Raksasa Tangguh dari luar Elbaf. Meski begitu, para aliansi Kurohige itu performanya sudah menurun, karena beberapa waktu lalu terkena serangan gabungan dari Shanks dan Mihawk yang membuat mereka bertiga terluka cukup parah, yang mana itu juga mempengaruhi kondisi fisik mereka saat ini. Kurohige sendiri juga sebenarnya terkena serangan itu, tapi dia mampu pulih dengan cepat karena tubuhnya memang istimewa berbeda dari yang lain. Ketika Kurohige memulihkan diri, dia tidak menggunakan ramuan Dokyo seperti sebelumnya, melainkan di sini tiba-tiba raut wajah Kurohige berubah menjadi serius dan luka-luka di tubuhnya pun seketika langsung sembuh. Tampaknya itu adalah jiwa yang sedang mengambil alih, yang mana ketika ekspresi Kurohige berubah menjadi serius, jiwa yang menguasai tubuh itu dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun beberapa saat kemudian, ekspresi Kurohige berubah menjadi normal lagi, yang mana berarti sekarang Kurohige sendirilah yang mengambil alih tubuhnya. Nah, tampaknya Sebek hanya bisa mengambil alih tubuh Kurohige selama beberapa saat saja, tidak bisa dia kendalikan dalam waktu yang lama. Setelah itu, pertarungan pun terus berlanjut. Shanks dan Mihawk mampu bertarung dengan lebih baik. 70% serangan mereka difokuskan kepada Kurohige, sedangkan 30% sisanya difokuskan kepada 3 aliansi Kurohige yang ada di sana. Nah, alasan Shanks dan Mihawk memfokuskan 70% serangannya kepada Kurohige adalah untuk memaksa Kurohige menggunakan buah iblis ketiga miliknya. Setelah pertarungan berjalan lebih lama, ada momen di mana Shanks berhasil mengalahkan si Kapten Raksasa dari luar Elbaf. Shanks menggunakan suatu teknik hebat yang memadukan skill berpedang, haki, dan juga kecepatan. Ketika memakai teknik tersebut, Shanks melancarkan tebasan dengan haki kuat dari berbagai arah secara beruntun. Dia bergerak cepat untuk menyerang dari depan, dari kiri, dari kanan, dan terus berpindah-pindah. Kecepatan Shanks di sini bahkan melampaui kecepatan pergerakannya saat mengalahkan Kizaru tempo hari. Si Kapten Raksasa itu memang bisa menangkis dengan pertahanan yang cukup kuat, tapi tebasan terakhir dari Shanks tidak mampu ditahan oleh raksasa itu, sehingga dia pun terhempas dan seketika langsung tumbang.
berkembang. Dengan begitu, sekarang tersisa 3 musuh yang harus dihadapi oleh Shanks dan Mihawk, yaitu Kurohige, Barbel, dan juga Silver Medalist. Di sela-sela pertarungan, Mihawk bilang kepada Shanks bahwa itu adalah jurus yang cukup menarik. Sepertinya itu merupakan jurus baru yang belum ada ketika Shanks dan Mihawk berduel pada masa lalu. Meski begitu, Mihawk menambahkan bahwa dia masih bisa melihat pergerakan Shanks tadi dengan penglihatan mata elangnya. Shanks pun merespon dengan berkata, jika dalam kondisi tubuh yang lebih fit, Shanks mampu bergerak lebih cepat dari itu ketika dia menggunakan jurus tadi. Kondisi Shanks sekarang memang sudah cukup lelah dan juga mengalami beberapa luka. Jadi tentu dia akan lebih hebat lagi jika dalam keadaan prima. Kemudian Mihawk pun berkata bahwa dia juga memiliki jurus baru yang cukup menarik yang akan segera dia pakai dalam pertarungan ini. Setelah itu akan diperlihatkan suatu ruangan di mana di dalamnya ada Dokyu yang sedang dirawat oleh beberapa bawahannya yang juga merupakan seorang dokter dan tim medis. Dokyu saat ini sudah sadar tapi masih memerlukan perawatan sebelum bisa beraksi kembali. Di ruangan yang sama ada juga beberapa komandan Titan lain yang sudah kalah seperti Shiryu, Avalo Pizarro, dan juga Vascushot, di mana mereka semua pun juga sedang mendapatkan penanganan medis. Belum jelas apakah orang-orang ini sudah sembuh atau belum. Ruangan itu juga dijaga ketat oleh banyak pasukan bajak laut Kurohige, yang mana berarti pasukan Kurohige masih ada sangat banyak. Beralih ke tempat lain, dunia matahari Elbaf akan ditampilkan. Beberapa waktu yang lalu, Jarul secara resmi telah mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Jarul merupakan tetua yang sangat dihormati dan berpengaruh di negeri itu, sehingga perkataan resminya terbilang sangat penting. Para raksasa lain yang mendengar deklarasi perang dari Jarul pun jelas sangat setuju. Mereka memang ingin bertempur habis-habisan melawan pihak pemerintah dunia yang mencari masalah dengan mereka. Killingham dan Somers pun berbincang mengenai deklarasi perang itu. Somers berkata, deklarasi perang tersebut tidak berguna karena pada akhirnya Elbaf tetap akan kalah. Killingham memang setuju, tapi dia juga mengingatkan Somers untuk tidak terlalu lengah, sebab di Elbaf ada Loki yang masih berada di dunia bawah. Loki sangat kuat sehingga mereka harus berhati-hati jika dia naik ke atas nanti. Selain itu masih ada pula Yonko Luffy si topi jerami. Dia adalah ancaman yang paling besar di sini. Killingham dan Somers memang tidak perlu merasa khawatir karena ada Tama di tempat itu. Tapi tetap saja, jika mereka tidak berhati-hati dan bertemu dengan Luffy, keadaan mungkin akan buruk untuk mereka berdua. Dengan begitu, Killingham dan Somers boleh merasa unggul, tapi mereka juga tidak boleh sampai lengah dalam pertempuran ini. Killingham pun tiba-tiba berkata, tempo hari ada bajak laut di Elbaf ini. Jika sejak kekacauan terjadi saat Shanks masih ada di sini, maka keadaan tentu akan semakin merepotkan. Somers lalu berkata, dia kesal setiap kali mendengar nama Shanks, sebab dulu orang itu naik seenaknya ke Mary Geoise dan hidup sebagai Tenryubito, lalu turun lagi sesuka hati untuk kembali menjadi bajak laut. Menurut Somers, orang seperti Shanks harusnya diburu saja dengan serius. Killingham setuju dengan hal itu, tapi tentu sangat jelas bahwa Shanks bukan sosok yang bisa diburu begitu saja, mengingat dia sangat kuat. Killingham juga penasaran bagaimana perasaan Shamrock terhadap saudara kembarnya itu. Apakah Shamrock dendam karena Shanks kembali menjadi bajak laut atau dia tetap menghargai hubungan persaudaraan mereka? Somers menjawab, dia juga tidak tahu karena Shamrock adalah pria dingin yang sulit dibaca soal perasaan pribadinya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!